Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keutamaan menahan amarah. Bapak atau Ibu hadirin yang berbahagia, marah terjadi jika emosi yang dialami oleh setiap manusia meluap. Namun dalam Islam, menahan marah dianggap sebagai tindakan luhur yang membawa keberkahan dan pahala. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menahan amarah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wat-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam tafsir wajib diterangkan bahwa mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang, yaitu mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun di waktu sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apapun yang memancing kemarahan, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya. Karena Allah mencintai, melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan. Pesan-pesan yang mirip dengan kandungan ayat ini disampaikan pula melalui surah An-Nahl ayat 126 yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan seperti yang disampaikan pada Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 40 dan 43, yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Hadirin yang berbahagia, seorang muslim juga akan mendapatkan keutamaan yang mulia jika ia mampu menahan amarahnya. Lantas, bagaimana cara menahan marah dan apa saja keutamaan menahan marah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan siksanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menahan kemarahannya,
niscaya Allah menahan siksanya daripadanya. Dan siapa saja yang mengemukakan alasannya kepada Robnya, niscaya Allah menerima alasannya. Dan siapa saja yang menyimpan lidahnya, niscaya Allah menutupi auratnya. Segala sesuatu yang dianggap malu. Hadis riwayat Tabrani dan yang lainnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya ketika marah. Dan orang yang paling santun di antara engkau adalah orang yang memaafkan ketika mampu. Hadis riwayat Ibnu Ad-Dunya dan lainnya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menahan marah, di mana seandainya ia mau melaksanakannya, maka ia dapat melaksanakannya. Niscaya Allah memenuhi kalbunya dengan keridhaan pada hari kiamat. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba meneguk-tegukkan yang lebih besar pahalanya daripada seteguk kemarahan yang ditahannya karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya neraka jahanam mempunyai pintu yang tidak memasukinya, kecuali orang yang sembuh kemarahannya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tegukan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tegukan kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba. Dan tidaklah seorang hamba menahannya, kecuali Allah memenuhi kalbunya dengan keimanan. Hadis riwayat Ibnu Ad-Dunya. Yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja menahan kemarahan, sedang ia mampu melaksanakannya, maka Allah memanggilnya di hadapan makhluk-makhluk dan dia menyuruhnya memilih mana bidadari yang dikehendaki. Agar mendapatkan keutamaan dari menahan marah, maka setiap muslim harus mampu menahan perasaan marah dari dirinya. Bagaimana cara menahan amarah? Yang pertama, menahan marah dengan beristighfar. Jika seseorang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka cara meredamnya dengan duduk. Namun jika marah dalam keadaan duduk, maka berusaha untuk tiduran atau berbaring sambil membaca istighfar. Yang kedua, meredam marah dengan menahan diri. Yang ketiga, meredam marah dengan berwudu, sebab wudu mampu mensucikan semua tindakan yang kurang suci, seperti rasa marah. Yang keempat, meredam marah dengan berdiam diri. Obat yang sangat ampuh ketika marah adalah diam. Sebab jika sedang marah, pasti kata-kata kasar akan keluar karena tidak bisa mengontrol. Maka dari itu, alangkah baiknya diam ketika sedang marah. Yang kelima, meredam marah dengan membaca ta'awudz. Dengan membaca ta'awudz, maka seseorang memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang selalu membangkitkan rasa marah melalui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari segala kelicikan dan keburukan setan jika hambanya membaca ta'awudz. Dan ada doa untuk menahan amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dambi
wa adhib ghayta qalbi wa ajirni minasyaiton, yang artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kami berharap ini menjadi tambahan ilmu yang menjadikan kita lebih baik lagi. Amin. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera supaya berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Kamboja Jaya tetap bersinar. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.